Bu, saya kan dari Pokdarwis. Bagaimana pendapat dari pedagang mengenai pariwisata udah lama banget nggak dibuka-buka? Saya mohon dengan bantuannya segera pariwisata dibuka, soalnya pedagang juga merasa sepi, pada para pedagang dengan nggak adanya pariwisata. Kalau ada pariwisata kan lumayan pendapatan, homestay juga yang ada di pulau, ada kemajuan juga, dan pedagang juga semakin maju, nggak sepi kayak begini nih. PKM terus, PKM kapan segera dibuka? Buka pariwisata, saya mohon harus segera dibuka. Amin. Mau nunggu kapan lagi kita seperti ini? Sedangkan di Jakarta udah pada dibuka, tinggal di Kepulauan Seribu ini aja yang belum dibuka. Saya mohon pariwisata di Kepulauan Seribu harus segera dibuka. Semangat buat Pulau Pramuka. Terima kasih, Bu. Ya, wisata itu bagian daripada perekonomian Kepulauan Seribu. Di samping nelayan dan mata pencarian, dagang dan sebagainya. Nah, untuk masalah perwisata sudah hampir 1 tahun ini pakem tidak berjalan. Nah, ini menjadikan perekonomian khususnya Kepulauan Seribu maka mempunyai pengaruh dampak yang sangat besar, dan juga termasuk wisata-wisata yang ada di Pulau Pramuka, di Pulau Pari, di Pulau Harapan, kemudian ada di wisata Pulau Tidung, maka dampaknya sangat berpengaruh. Nah, pengaruhnya inilah menyebabkan roda ekonomi semakin lemah. Nah, ini harus kita jawab bersama-sama mengapa demikian. Harapan kami sebagai tokoh masyarakat adalah agar cepat segera dikembalikan tentang wisata itu tersendiri, karena itu bagian daripada jantung ekonomi orang Pulau Seribu. Nah, harapan yang kedua adalah pemerataan pariwisata itu agar segera ditindaklanjuti, terutama bagi mereka nelayan-nelayan kecil diberdayakan, kemudian khusus kepada pendatang wisatawan asing maupun wisatawan yang ada di daerah-daerah agar dipermudah juga. Labuan-labuan itu diperbaikin, ya kan, labuan dari Kali Adam sampai ke Pulau Pramuka agar lebih nyaman dan tenang. Nah, kami juga akan menyambut dengan baik. Sebagai orang pulau sangat bangga kalau seandainya orang Jakarta, orang mana saya datang ke pulau, kami terima dengan baik dan bangga karena itu bagian daripada ekonomi. Oleh karena itu sekali lagi kami menekankan untuk kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk mendukung pariwisata agar lebih maju. Ya, segera dipermudahlah. Ya, kalau memang sudah vaksin, ya sudahlah, vaksin itu bagian daripada syarat untuk memasuki wilayah yang ada di Pulau Seribu. Kalau masalah swab dan sebagainya, saya yakin itu sudah tidak ada lah, nggak usah lah. Yang penting vaksin syaratnya. Vaksin itu bagian daripada syarat menjelang atau permasalahan yang ada di Indonesia. Ekonomi udah makin sulit. Ya, harus dibuka. Yang penting mah kalau sudah vaksin, kemudian lakukan 5M, ya kan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya, itu harus diterapkan juga. Sebabnya ya kita di samping untuk waspada juga, ya untuk menjaga kesehatan juga dan untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Ya, yang jelas vaksin dan 5M itu diterapkan oleh orang pulau dan oleh wisatawan. Insya Allah dipermudah sajalah, kasihan orang pulau kalau seandainya terus-terusan seperti ini, karena jantung ekonomi selain nelayan adalah pariwisata. Itu yang harapan kami.
Ya, dan saya sebagai nahkoda kapal tradisional, kalau sampai PPKM ini belum dibuka juga, penghasilan saya dan saya mau makan apa? Ya saya sangat mengeluhkan, dan juga teman-teman selaku kapal tradisional standar para wisata di Kepulauan Seribu secepatnya dibuka. Nah, hanya itu harapan kami. Oke. Saya tuh perwakilan dari homestay. Nah, sekarang homestay segede ini nih nggak ada tamunya, kosong. Mau dikontrakin nggak dikontrakin, gimana juga gitu kan, nunggu tamu, nggak dibuka-buka. Udah 3 bulan kita menunggu, tapi nggak ada kepastian. Sampai kita bingung nih, operasional dari mana, ya kan, bayar cicilan bagaimana, bayarin hutang-hutang bagaimana. Masa kita mau jual homestay, masa kita mau jual aset, mau sampai kapan, ya kan? Udahlah, buru-buru dibuka segera mungkin. Walaupun karena, PPKM itu terus lanjut, seharusnya ya, pariwisata itu dibuka ya. iya, PSBB aja kita masih tetap bisa kok wisata dibuka. Kenapa sekarang PPKM sekolah sudah buka tapi wisata masih ditutup juga? Sekarang akomodasi katanya sudah buka, tapi di pelabuhannya tetap dilarang untuk nyebrang ke pulau. Nah, untuk apa dibuka kalau dari pelabuhannya aja juga udah ditutup? Seharusnya pemerintah walaupun PPKM berjalan, mereka tetap buka pariwisata dengan pekerjaannya masing-masing. Ya, walaupun kita ada standar protokol kesehatan, ya kan, ada aturan-aturan, pasti kita ngikutin. Yang penting sesegera mungkin dibuka, karena perut kita tuh udah nggak bakalan bisa nahan mau sampai kapan. Sekarang nih semua warung-warung tutup karena nggak ada pembeli, sepi. Semendingnya aja kalau ada wisata makan, semua kebagian rezekinya, ya kan. Masa kita mau begini-gini aja sampai kejual-jual semua aset kita, ya kan. Pemerintah tolong dong perhatiannya, bantuannya. Kita nggak minta duit, cuma minta wisata dibuka biar kita bisa cari makan. Kantong baju saya udah kering, nggak ada isinya. Saya kan tour guide, dampaknya kan langsung. Saya mau makan dari mana? Ngutang banyak. Seharusnya mah dibuka ya. Seharusnya dibuka. Jangan ditahan-tahan. Katanya kalau udah swab, udah divaksin, dibuka. Ini kan Pulau Seribu udah dibuka, udah divaksin. Apalagi saya kan udah divaksin. Saya tour guide loh. Dampaknya langsung. Bawa kapal ya Pak? Bawa kapal. Saya kaptennya bawa kapal, nganter guide ke pulau-pulau untuk para wisata. Saya mata pencarian saya cuma itu. Seharusnya kalau udah dibuka, ya kena kanker lah kantong saya. kering. Kering. Mau makan dari mana? Anak saya kuliah. Mau biaya dari mana ntar? Begitu PPKM turun kan seharusnya dibuka. Yang seharusnya, jangan ditahan-tahan. Apa sih masalahnya? Ini kita udah terlalu lama ya Pak untuk pariwisata. Wah, udah terlalu lama lah. Itu kan hampir 2 tahun. Dari mana? Sampai kita jual-jual barang juga untuk makan. Ini masalahnya. Mau dagang apa? Gila. Kalau dagang kan, kalau ada pariwisata kan, kalau dibuka kan enak juga. Itu saya kan juga dagang juga.
walaupun kata melalui online juga, tapi siapa yang mau beli kalau nggak ada konsumennya, ya kan? Intinya buka dah, kesian terutama kali tour guide nih. Saya ada dampak langsung. Keluhannya sih sebenarnya banyak ya Mas, karena semenjak PPKM gitu kan, tanpa ada kejelasan gitu, terus pariwisata ditutup di pulau, kita sebagai pemandu, terutama saya pemandu selam gitu kan, jadi tidak ada pemasukan sama sekali gitu kan, karena tidak ada yang pengunjung gitu kan, tidak ada wisatawan gitu. Nah saya sih berharapnya ya nggak apa-apa lah PPKM terus berlanjut, tapi segeralah pariwisata itu dibuka gitu kan, dengan pastinya ya mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan saat ini gitu. Dan berharap semua itu dikendalikan dan dipantau oleh pemerintah langsung. Nah, harapannya ya segera gitu kan pariwisata itu dibuka, yang pastinya dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah ada gitu. Mas, ya saya harap sih pemerintah melalui Sudin Pariwisata bisa mempertimbangkan nih untuk dibuka kembalinya pariwisata di Kepulauan Seribu. Karena udah lama banget ya. Iya, karena udah lama banget gitu kan, dan kita juga tidak ada pemasukan gitu kan, karena kita tidak bawa tamu, kita tidak punya pekerjaan yang lain gitu kan. Jadi terus subsidi dari pemerintah juga kita tidak ada gitu kan untuk kita di pariwisata. Oke, Saya sih berharapnya segeralah dibuka pariwisata di Kepulauan Seribu. Keluhannya kayak saya pedagang, berdampaknya karena tidak ada tamu, jadi warung saya sepi, terus penghasilan juga kurang, terus perekonomian jadi berkurang. Ya sepertinya saya merugi setelah adanya COVID ini. Mohon dibukalah supaya kayak pedagang seperti saya ini bisa merubah nasib begitu, supaya bisa kembali seperti semula, mengisi warung untuk biaya makan dan kehidupan sehari-hari kayak begitu Pak, supaya dibuka lah. Ini kan udah sekian lama kayak gitu, sedangkan protokol kesehatan udah dilaksanakan juga, vaksin 1 dan 2 udah dilaksanakan, tapi sampai sekarang belum juga dibuka-buka. Sampai kapan kayak begini? Kayak saya sih pengennya dibuka cepat, tapi kan mengikuti protokol kesehatan. Kalau memang masih berlakunya ada kayak COVID yang masih diragukan, sampai sekarang belum selesai begitu. Ya kalau masalah apa sih namanya, ya kalau dari saya sih solusinya ya paling kayak biar cepat dibuka aja lah. Kalau sana memang masih ada kayak COVID-19, mengikuti protokol kesehatan gitu. Dari Pok Darwis mau bikin pertanyaan, apa keluhan pariwisata di Pulau Pramuka, terutama ke masyarakat yang kena dampak pariwisata di Pulau Pramuka ini tidak buka-buka sampai sekarang? Dampaknya itu perekonomian kita itu melorot 100% ya, bukan 10%, 20%, itu mah 100%. Kalau bisa sih secepatnya ya, kalau di Pramuka kan kita mengandelin dari pariwisata, dari tamu-tamu. Kalau bisa nih dari pihak yang berwenang tuh secepatnya lah dibuka, karena kita ngandelin dari orang-orang tamu itu gitu, seperti itu. Contohnya nih kita nih, kalau kita udah berapa tahun kita ini seperti ini, ya kan? Kalau kita kan swasta, jadi ngandelin ini dari usaha kita kuliner ya, jadi nggak ada pemasukan sama sekali. Kalau bisa sih dari pihak pemerintah tolong dah kalau bisa dibuka secepatnya, biar ekonomi kita itu berjalan seperti semula gitu, seperti itu. Untuk yang masak di sini mungkin ada keluhan tentang pariwisata harus segera dibuka nggak? Ibu mungkin ada mau tambahan?
sama lah keluhannya, biar cepat dibuka, ekonomi normal kembali, ada pemasukan tiap harinya, nggak kayak sekarang nunggu nggak jelas kapan bukanya. Keluhannya ya selama nggak ada pariwisata ini saya dagang pun borok, mau pulang modal, buat belanja lagi kadang kurang, kadang nombok, borok-borok buat dagang sehari-hari aja nombok mulu. Gimana itu? Kapan solusinya mau dibukanya ini PPKM diperlanjut terus? Bisa-bisa masyarakat mati kelaparan, bukan mati PPKM. Jadi pariwisata Pulau Pramuka segera dibuka gitu ya, Bu? Ya iya udah pasti. Termasuk yang catering, bangkrut, utang ngelirik utang. Ya menurun lagi, kering total flat. Langsung jatuh ke bawah. Tunggakan kredit. Coba Bu, mukanya itu Bu. Hah? Tuh, prat tuh. Teman-teman, ada pertanyaan nih dari Pok Darwis mengenai anak-anak milenial. Bagaimana keluhan anak-anak milenial tentang perekonomian pariwisata di Pulau Pramuka menurut anak-anak milenial? Coba siapa ada yang mau ngomong nggak? Tadi Pulau Pramuka. Menurut saya seharusnya pariwisata itu dibuka karena teman-teman saya yang dari Jakarta ke pulau itu sulit untuk datang ke Pulau Pramuka, dan terutama di Pulau Pramuka itu tempatnya pariwisata. Nah, mata pencariannya itu khususnya itu buat apalagi buat yang buat pencarian kayak motor apa itu itunya dari pariwisata kan, khususnya buat tamu-tamu yang datang ke sini itu mata pencarian nomor 1. Nah, seharusnya itu pulau itu dibuka. Itu sih saran saya. Terima kasih. Coba